Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Ya, baik. Selamat pagi semuanya. Jadi, alhamdulillah ya kita Pagi, bisa Pak. berkumpul kembali pada pagi hari ini pada forum perkuliahan daring untuk mata kuliah basis data terapan ya. Jadi, hari ini agendanya kita akan membahas kembali latihan yang kemarin ya. Jadi, topiknya masih tetap tentang dekomposisi relasi ya. Jadi, saya lihat sebagian besar ya, hampir semuanya sudah mengerjakan tugas yang kemarin ya. Jadi ini sudah saya dapatkan beberapa hasil pekerjaan yang sudah saudara kerjakan di sini ya. Jadi kalau saya lihat sepintas tadi ya, sudah bagus ya, rata-rata sudah bisa ya melakukan proses dekomposisi ya. Jadi tinggal kita perhalus lagi ya, kemudian kita tambahkan beberapa latihan-latihan ya. Jadi dengan semakin sering saudara melakukan latihan, nah ini bisa semakin ini ya, semakin lihai ya dalam merancang ya. Karena merancang itu butuh pengalaman ya. Jadi teorinya kemarin itu ada dua inti ya, tentang apa, functional dependency ya. Kemudian ada normalisasi, functional dependency, kemudian key ya, key dan super key. Kemudian ada anomali ya, jika kita merancangnya belum normal itu masih muncul anomali-anomali. Jadi urutan-urutannya juga secara umum di kelas ini sudah sangat baik ya. Saudara baru sekali mendapat perkuliahan sudah bisa melakukan dekomposisi dengan cukup baik ya. Jadi kalau kita lihat di sini antar mahasiswa satu dengan yang lain punya hasil yang berbeda-beda ya. Dan itu semua bisa jadi ada yang semuanya benar semua ya, bisa jadi benar semua. Karena memang rancangan itu dia bisa bervariasi tergantung dari desainernya ya, siapa yang mendesainnya. Jadi kalau kita lihat soalnya yang kemarin ya, itu ada sebuah relasi ya. Kemudian dari relasi itu kita ingin melakukan apa namanya, dekomposisi. Suatu relasi di dekomposisi itu artinya dia akan dipecah-pecah ya menjadi beberapa relasi yang lebih kecil ya. Dan ini mungkin yang kemarin saya lihat di hasil tugasnya yang sudah saudara kumpulkan ini, kebanyakan setelah dipecah ini masih belum diberi nama relasi ya. Jadi misalnya, nah ini ya, ini pekerjaan Toiful Hadi Fauzan ya misalnya ya. Ini sudah melakukan dekomposisi ya, tapi kalau kita lihat di sini setelah dipecah namanya masih data 1, data 2, data 3 ya. Data 1, data 2, data 3 ini mungkin masih belum representatif ya. Belum berbunyi ya. Dia itu sebenarnya tabel apa itu ya. Kita lihat yang punyanya Eldon ya. Nah, di sini dipecah-pecah ya melalui fungsional dependensi, kemudian dianalisis, kemudian menghasilkan 3 skema di sini ya. Nah, ini ya skemanya belum ada namanya ya. Jadi ini yang pertama ini namanya apa, yang kedua apa, yang ketiga apa. Rata-rata sebagian besar seperti itu ya. Ini relasi juga belum ada namanya ya setelah dipecah. Ya, jadi ketika kita sudah melakukan dekomposisi ya menjadi beberapa relasi, relasinya perlu kita beri nama juga ya. Nah, di sini kita akan diskusi bersama-sama ya, kita coba kerjakan bareng-bareng ini untuk yang kasus yang
presensi mahasiswa ini. Jadi kalau kita lihat di sini ya, kita punya suatu relasi namanya presensi mahasiswa ya. Kemudian ada dalam kurung itu adalah elemen dari skema tersebut ya, atau atribut-atribut dari skema. Ada NIM, nama, alamat, nomor HP, kode mata kuliah ya. Jadi kita sudah ketahui bahwa kita akan merancang database untuk menyimpan presensi kuliah ya, seperti yang kita lakukan ini ya. Jadi bagaimana kita mendekomposisi? Ini kan campur ya di dalam sini. Jadi untuk presensi kuliah ya, kita bisa menggunakan pendekatan mencari entitas-entitas yang terlibat ya. Jadi dalam presensi kuliah itu siapa saja yang terlibat pihak-pihaknya? Ada mahasiswa ya, ada mata kuliah ya, ada dosen, ada kelas ya. Itu adalah entitas-entitas yang terlibat ya. Mahasiswa ngapain dia? Mahasiswa mengisi presensi. Mengisinya presensi kemana? Ke suatu kelas ya. Kelas itu dia merepresentasikan suatu mata kuliah dan dosen pengampu gitu ya. Jadi kita bisa lihat di sini ya, entitas apa saja yang ada dalam presensi mahasiswa, presensi kuliah ya. Jadi yang pertama mahasiswa pasti ada ya. Jadi kita buat misalnya suatu skema mahasiswa. Atributnya kita ambil dari sini ya. NIM ya kita masukkan. Kemudian nama ya kita masukkan. Kemudian ini alamatnya mahasiswa. Kemudian nomor HP kita masukkan di sini. Kemudian kode mata kuliah. Tidak perlu ya kayaknya ya. Nama mata kuliah juga belum perlu ya. Itu bukan atribut mahasiswa. Kelas tidak perlu ya. Dosen pengampu juga bukan atributnya mahasiswa. Pertemuan, hari, tanggal, presensi itu juga bukan atribut dari mahasiswa. Jadi ini kita sudah selesai. Ini tidak kita masukkan. Jadi kita dapati yang pertama adalah pecahan pertama ya. Dekomposisi yang pertama adalah relasi mahasiswa. Berikutnya apa? Mahasiswa sudah oke ya. Mata kuliah sekarang ya. Kita mata kuliah, suatu skema relasi mata kuliah. Nah, mata kuliah ini apa atributnya? Kita ambil di sini kode mata kuliah ya. Kode mata kuliah. Kemudian nama mata kuliah ya. Nama mata kuliah. Kode mata kuliah menentukan nama mata kuliah ya, fungsional dependensinya. Untuk kelas itu bukan termasuk atribut dari mata kuliah, dia beda ya. Mata kuliah itu adanya di silabus ya, adanya di buku kurikulum ya. Kelas itu adanya di gedung atau di virtual ya. Dosen pengampu juga bukan atribut dari mata kuliah ya, karena dia dosen ya dosen. Mata kuliah ya mata kuliah. Itu adalah bisa kita pisahkan ya, entitas yang terpisah ya. Jadi setelah mata kuliah kita loncat dulu ke dosen di sini ya. Dosen. Nah di sini dia tidak ada apa-apanya dia ya. Dia hanya suatu atribut saja ya. Jadi kita skip dulu ya dosen ya. Karena di sini dia masih berupa apa ini ya? Tanda tanya ya, nama mungkin ya. Dia mungkin ini ditulis nama dosen ya. Kalau kita lihat di pekerjaan yang saudara kumpulkan itu biasanya saudara isi dengan nama dosen ya. Jadi kalau begitu kita beri dia nama ya, atributnya ya. Dia hanya ada satu saja dosen ya. Kemudian kelas ya. Kelas itu ini ya. Ini mungkin kelasnya kelas A, B, C gitu ya. Jadi kelas itu apa itu namanya? A, B, C itu apa ya?
Kalau kita jadikan atribut itu misalnya kelas A, kelas B, kelas C, itu enaknya apa ya namanya ya? Kode atau nama ya? Kelas ini ya kita tulis nama mungkin ya. Nama kelasnya ya, ada kelas A, kelas B, kelas C gitu ya. Jadi ini kelas sudah, dosen pengampu sudah ya. Kemudian pertemuan ke hari, tanggal, presensi ya. Nah ini mau dibawa kemana dia? Presensi itu kan kalau kita lihat di dunia nyata itu kan berupa apa? Lembar presensi ya. Saudara mungkin belum pernah ya kuliah offline ya. Kalau kuliah offline itu setiap pertemuan nanti dosen membawa map ya. Di dalam map itu ada daftar nama dan tanda tangan. Nanti itu diedarkan di kelas ya. Nanti masing-masing mahasiswa akan mengisi tanda tangan ya. Jadi ada map terpisah ya. Jadi itu bisa kita anggap sebagai suatu entitas namanya presensi ya. Presensi itu isinya ada di sini pertemuan ke ya. Kemudian hari, kemudian tanggal, kemudian presensi. Nah ini ya. Jadi kita sudah dapati semuanya ya. Nah namun antara relasi yang satu ke relasi yang lain ini kan belum ada hubungan ya. Belum ada hubungan. Kita nggak tahu hubungannya mahasiswa ke mata kuliah ke dosen, dosen kelas, kelas presensi atau mahasiswa presensi atau yang lain ya. Jadi untuk mencari relasi kita bisa menggunakan model namanya IRD ya. Entity Relationship Diagram ya. Jadi kita memetakan relasi antara entitas ya. Nah di sini kita punya entitas mahasiswa, mata kuliah, dosen, kelas, dan satu lagi ada presensi. Dari contoh yang kemarin tuh kita pecah-pecah. Nah di sini kita cari hubungannya ya dengan IRD. Jadi dengan IRD kita bisa menggambarkan hubungan antar entitas. Jadi yang pertama entitas mahasiswa ya. Mahasiswa dia melakukan apa dia? Mahasiswa melakukan presensi ya. Melakukan presensi. Karena mahasiswa melakukan presensi, itu otomatis ada link dari mahasiswa ke presensi. Jadi di dalam presensi, otomatis kita harus menambahkan atribut dari mahasiswa. Jadi ini kita buka lagi kurungnya, kita tambahkan ya atribut apa untuk menghubungkan presensi dengan mahasiswa ya. Biasanya atribut untuk menghubungkan itu adalah suatu key ya, key atau primary key-nya ya. Kalau kita lihat entitas mahasiswa, primary key-nya apa itu? Atau key-nya ya, key ya. Kita belum bicara primary key ya, key ya. Key dari relasi mahasiswa itu apa? Apakah NIM atau NIM nama? NIM, atau Pak. NIM saja. NIM, Pak. Jadi kita kasih garis bawah di sini ya, NIM ya, NIM. Dengan NIM dia bisa menentukan nilai dari nama, alamat, dan nomor HP ya. Jadi dia functional dependensinya full ya. Jadi suatu kolom NIM menentukan nilai nama, alamat, dan nomor HP. Jadi itu key-nya adalah NIM. Jadi kita tambahkan di sini di presensi itu ada NIM ya. Ini saya taruh di bawah ya, NIM. Jadi NIM-nya ini dia akan connect ke NIM-nya mahasiswa. Mahasiswa melakukan presensi. Kemudian apalagi di sini? Mahasiswa mengambil mata kuliah kan ya. Mengambil mata kuliah, tapi di sini kita tidak bahas mengambil mata kuliah ya, karena mengambil mata kuliah itu adalah permasalahan KRS ya, bukan permasalahan presensi. Kita fokus di permasalahan presensi. Jadi pada dunia nyata sebenarnya ini ada mahasiswa mengambil mata kuliah, tapi di kasus ini kita skip ya. Kita skip, kita fokus di presensi saja. Jadi mahasiswa melakukan presensi,
Kemudian presensi dia apa? Tidak ada hubungan lagi ya mungkin ya. Coba kita lanjutkan dulu ya. Mata kuliah sekarang ya. Mata kuliah. Mata kuliah itu dia relasinya apa ini? Ke entitas mana ini? Dia harusnya koneknya ke presensi kan ya. Presensi di dalamnya ada mata kuliah kan ya. Jadi dia ada relasi ke presensi ya. Jadi dalam presensi itu ada mahasiswanya siapa, mata kuliahnya apa, pertemuan ke gitu ya misalnya ya. Jadi di sini mata kuliah mungkin dia apa ya, tercantum mungkin ya. Tercantum dalam presensi misalnya ya. Ini nama relasinya tercantum. Yang ini nama relasinya melakukan ya. Jadi bebas ya kita bisa kasih nama ya. Mata kuliah tercantum dalam presensi ya. Jadi di sini kita perlu tambahkan kunci ya. Di sini mata kuliah kuncinya sudah jelas ya, kode mata kuliah ya. Kode mata kuliah berarti di sini ada kode mata kuliah. Kemudian sudah ya mata kuliah ke presensi. Kemudian dosen ya. Dosen itu kan harusnya dia connect ke presensi ya. Dosen juga mengisi presensi, presensinya dosen ya. Tapi kita di sini hanya nama saja ya. Hanya ada nama saja. Itu artinya desainnya masih salah ini ya. Yang presensi itu desainnya belum lengkap. Nanti kita lihat ya apa yang terjadi ya. Kita biarkan dosennya belum bisa connect kemana-mana ya. Karena di presensi kita fokusnya di presensi mahasiswa ya. Dosen nggak connect kemana-mana. Kemudian kelas sekarang ya. Kelas dia juga belum connect ya. Oh berarti gini aja, kita konekkan semua aja ya, dosen dan kelas ini coba kita masukkan juga di presensi ya. Dosen mengisi presensi coba. Jadi mungkin saya desain sekarang dengan saya desain besok mungkin hasilnya juga berbeda gitu ya. Kadang karena ini ada proses kreatifnya gitu ya, kita mendesain ya. Dosen mengisi ya, mengisi presensi misalnya relasinya, mengisi presensi. Kemudian kelas dan presensi ini kita kasih relasi juga ya. Kelas dan presensi mungkin dia di mungkin ya, presensi di kelas misalnya mungkin ya, kita kasih kata di ya, presensi di kelas, dosen mengisi presensi. Jadi otomatis di sini ada, karena dosen ini nama saja ya sudah, ini berarti kita tulis nama dosen ya. Kemudian karena kelas ini nama saja berarti kita tulis saja nama kelas ya, karena ini dia hanya satu atribut ya. Dosen dan kelas ini satu atribut yang kita dapat dari soalnya ya. Jadi kita akan mendekomposisi soal menjadi beberapa tabel sehingga dia seperti ini ya. Dan ini contoh hasil dekomposisi yang saya lakukan ya. Kita muncul mendapati ada 1, 2, 3, 4, 5 skema ya. Jadi di sini kita sudah bisa ya lihat NIM menentukan nama, alamat, nomor HP, kode mata kuliah menentukan nama mata kuliah, kemudian dosen dan kelas ini atributnya hanya satu ya. Nah, kemudian untuk presensi kita lihat di sini key-nya apa ya ini ya. Yang presensi ini. Yang bisa jadi key itu atribut apa? Ini key-nya pasti banyak ini yang presensi ini ya. Atau mungkin key semua gitu ya. Coba silakan.
itu Pak, NIM, nama dosen sama nama kelas. NIM, Nama nama dosen, nama dosen, nama kelas sama kode mata kuliah. kode mata kuliah ya. NIM, nama dosen, nama kelas, kode mata kuliah, dia bisa menentukan pertemuan ke hari, tanggal, dan presensi. Kalau dia pertemuan pertama, NIM, kode, nama dosen, nama kelasnya sama ya Mas ya. Pertemuan kedua, pertemuan pertama dan pertemuan kedua, NIM, kode, mata kuliah, nama dosen, nama kelas itu sama atau berbeda di masing-masing pertemuan? Sama, Pak. Sama ya. Masing-masing Kalau pertemuan. sama berarti dia kan bukan Iya. key ya. Key itu kan setiap baris harus berbeda ya. Seperti NIM dia key ya, sehingga kalau di baris 1 sudah ada NIM-nya 001, di baris 2 nggak boleh 001 lagi ya, karena dia key. Key itu sifatnya unik ya. Jadi ada lagi tambahnya Mas ya. Jadi NIM, kode mata kuliah, nama dosen, nama kelas itu belum bisa menentukan pertemuan, hari, tanggal, dan presensi ya. Karena pertemuan ke-1 dan pertemuan kedua itu NIM, kode mata kuliah, nama dosen, dan nama kelas bisa sama. Karena mahasiswa itu satu semester kuliah 14 kali tatap muka ya. Jadi ada 14, paling tidak ada 14 baris yang isi NIM, kode mata kuliah, nama dosen, dan nama kelasnya sama. Mungkin ada yang lainnya mungkin? Buat key-nya ini Pak, NIM, kode mata kuliah sama pertemuan ke. NIM, kode mata kuliah, pertemuan ke berapa? Iya. Soalnya nama dosen itu kan ngikut di kode mata kuliah ya Pak, sama nama kelasnya juga. Nama dosen ngikut ke kode mata kuliah. Kode mata kuliah. Itu ya di dunia nyata ya, tapi di skema ini kayaknya belum ada relasi ya. Kita lihat di sini dosen ini dia tidak berelasi ke mata kuliah ya. Jadi ini desainnya memang belum benar ya. Kita lihat di desainnya ini, kemudian dari desain ini nanti kita bisa tahu ya permasalahan-permasalahan yang masih belum terselesaikan, sehingga kalau dipakai belum bisa ini, desain yang soal ini belum bisa dipakai di dunia nyata ya. Tapi terlepas dari itu kita lihat yang dicontoh ini ya. Dosen dia belum berelasi dengan mata kuliah. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa dosen ngikut mata kuliah ya. Karena di sini nggak ada relasinya ya. Kita lihat dosen dia relasinya hanya ke presensi. Nah kalau seperti ini desainnya, maka untuk yang nomor 5, relasi presensi, itu key-nya apakah bisa ya? Kita lihat ya, pertemuan ke NIM, kode mata kuliah, ini akan menentukan hari, tanggal, presensi, nama dosen, nama kelas. Iya, sepertinya bisa Mas ya, sepertinya betul ya. Jadi dengan 3 ini sepertinya bisa menjadi key ya. Ya sepertinya betul ya. Atau mungkin ada sudut pandang lain ya, yang ada pendapat lain mungkin. Ya, jadi mungkin kita stop ya contoh kasusnya ini ya. Jadi memang intinya saudara sudah mulai sudah bisa ya memecah-mecah dari satu relasi ke relasi yang
lebih terdekomposisi ya, sehingga mengurangi anomali, dan kita bisa menggunakan di sini yang baru adalah ERD ya. Kita berbasis entitas ya. Nah, sekarang kita bergerak lebih jauh lagi ya. Sekarang fokus kita berubah menjadi ke dunia nyata ya. Jadi kasusnya masih sama. Tapi kita ingin merevisi ini ya. Kita ingin membuat versi yang lebih layak untuk digunakan ya. Jadi kalau kita lihat yang ini ada masalah apa saja yang saudara bisa temukan ya. Kalau kita nge-save-nya di skema ini ya, skema ini kita pakai di dunia nyata, maka masalah apa yang muncul ya. Jadi saya kasih contoh ya. Masalah yang pertama muncul adalah bahwa mahasiswa itu bisa mengulang mata kuliah ya. Jadi kita tidak bisa mengquery data bahwa ini adalah misalkan matematika komputasi tahun ajaran 2020, 2021, atau matematika komputasi tahun ajaran 2021, 2022 atau tahun yang lain ya. Jadi mahasiswa bisa mengulang MK yang sama ya, dengan kode mata kuliah yang sama, tapi di semester yang berbeda ya. Kemudian ada masalah lagi di sini ya. Jadi misalnya di sini ada dosen ya, dosen isinya cuman nama ya. Padahal dalam satu mata kuliah itu dia bisa diampu oleh beberapa dosen ya. Satu mata kuliah bisa diampu oleh beberapa dosen, atau satu dosen bisa mengampu beberapa mata kuliah ya. Ini bisa menjadi permasalahan ya. Kalau dia skemanya hanya ini atributnya ya. Jadi ini adalah permasalahan-permasalahan yang bisa muncul ya ketika nanti kita mengquery data ya. Nah, di sini sekarang kita coba melengkapi ya. Kita mencoba melengkapi data yang ini yang masih belum lengkap ini menjadi lebih lengkap ya. Jadi untuk proses desain ya, ini kita lakukan secara iteratif ya. Jadi ini iterasi yang pertama ya. Jadi kita seperti menggambar itu akan ada sketsa ya. Sketsa, dari sketsa itu kita sempurnakan ya, menjadi bentuk yang lebih sempurna sampai bentuk yang final ya. Jadi ini masih belum final ini. Kita kemarin masih masih kasar gitu ya, masih banyak kekurangannya ya. Tapi kita dari satu iterasi ke iterasi berikutnya kita bisa mendapatkan versi yang lebih bagus gitu ya. Jadi kita perbaiki lagi ya yang di sini ya. Jadi bagaimana ini kita buat supaya dia lebih normal. Jadi mungkin kita awali dari relasi ya, atau entitas ya, mahasiswa tadi melakukan atau mengisi presensi itu boleh ya, melakukan presensi ya. Jadi yang melakukan presensi itu adalah mahasiswa dan dosen ya. Dosen juga melakukan presensi ya. Dosen melakukan presensi, mahasiswa melakukan presensi, kemudian presensi dia terhubung dengan presensi dilakukan di mana ya? Dilakukan di kelas ya. Di kelas. Jadi ini bisa jadi kita ubah ya, kelasnya kita ganti ke sebagai atribut saja mungkin ya. Atau kita pecah sebagai relasi, itu nanti bisa kita iterasi ya. Presensi dilakukan di kelas, kemudian apalagi nih,
yang kurang nih? Ada mata kuliah ya. Mata kuliah dan presensi. Ini dikasih nama relasi apa nih? Kalau yang tadi apa? Tercantum. Ya, tercantum ya. Atau mungkin ada yang punya ide lain ya. Tercantum di mata kuliah, tercantum di presensi. Presensi dilakukan di kelas ya. Dosen pengampu. Dosen ini kan juga ada relasi ke mata kuliah ya. Dosen relasinya ada mengampu ya. Dosen mengampu mata kuliah gini mungkin ya. Mahasiswa melakukan presensi mata kuliah tercantum di presensi, dosen melakukan presensi, dosen mengampu mata kuliah ya, presensi di kelas. Nah, ini proses kita menggambarkan ER ya namanya ya, diagram entity relationship. Mahasiswa atributnya apa saja? Kita bisa gambarkan di sini atributnya ya. Di sini ada NIM misalnya ya. Ada nama. Ini adalah atribut ya. Alamat. Kemudian apa? Nomor HP ya. Nomor HP. Nah, ini ya atribut dari mahasiswa ya. Melakukan presensi ya. Presensi atributnya itu biasanya apa? Tanggal ya. Dan hari ya. Hari dan tanggal. Jadi ini dua atribut yang berbeda ya. Tanggal, hari kita pecah ya. Kemudian kelas ini atributnya nama mungkin ya. Kemudian ruang misalnya. Kemudian apanya ya? Waktu ya. Waktu pelaksanaan misalnya hari apa, jam berapa sampai jam berapa gitu ya. Kita tambahkan ya waktu pelaksanaan ya. Nah, itu ada di kelas ya. Kemudian mata kuliah itu ada kode mata kuliah. Kemudian ada nama. Kemudian ada misalnya sifat ya, wajib atau pilihan ya. Kemudian ada apa lagi ya? SKS ya, bebannya dan lain-lain ya. Kemudian dosen itu ada NIP, nomor induk pegawai, ada nama, kemudian ada home base ya, atau prodi misalnya. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau seperti ini lebih lengkap lagi ya. Nah, kemudian ini ada kelas, ruang, waktu. Nah, di dalam proses pembelajaran itu kan ada semester ya. Semester misalkan sekarang semester genap 2021-2022. Nah, jadi ini adalah tahun ajaran ya ini ya. Ini adalah tahun ajaran. Nah, ini yang jadi pertanyaan ya. Kira-kira kalau saudara disuruh melanjutkan desain ini ya, maka tahun ajaran ini masuk di atributnya siapa nih? Mahasiswa, dosen, presensi, kelas, mata kuliah. Atau dia jadi relasi baru? Mungkin ada yang bisa berpendapat ya. Ini mau taruh di mana ini? Kelas bisa kayaknya Pak. Di kelas ya, Iya. Atau mungkin mata kuliah. tahun ajaran. Di kelas bisa, atau di mata kuliah. Misalkan ini, coba kita lihat kita pasang ya dua-duanya ya.
Kita cek sekarang kelas ya. Kelas key-nya apa kira-kira key-nya di kelas? Kalau mata kuliah key-nya, atau mata kuliah dulu aja. Mata kuliah key-nya apa nih? Kode ya, kelihatan ya. Kode. Apakah kode ini bisa menentukan nama? Bisa ya. Kode bisa menentukan sifat? Bisa ya. Wajib pilihan ya. Kode menentukan SKS? Iya. Apakah kode bisa menentukan tahun ajaran? Misalkan mata kuliah kalau CIF ya, CIF 6060 misalnya ya. CIF 6060 itu apakah menentukan tahun ajaran atau tidak, Mas? Tidak, Pak. Tidak ya. Jadi kalau kita memasukkan tahun ajaran ke dalam mata kuliah, key-nya jadinya gimana key-nya? Jadi kalau kita Key-nya berarti tahun ajaran juga, Pak. tahun ajaran juga dimasukkan Ikut. key ya. Tapi yang Iya. terjadi apa? Misalkan kodenya Chief 1010 misalnya ya. Kemudian nama mata kuliahnya BDT ya, sudah keterapan misalnya. TA tahun ajaran katakanlah 2020 katakan ya, kita singkat aja ya. Nanti kan akan muncul lagi ya Chief 1010 tahun ajarannya yang 2021 misalnya. Namanya kan tetap BDT kan ya. Sifatnya juga tetap wajib ya. SKS-nya juga tetap tetap 3 ya. Nah itu kira-kira bermasalah enggak itu? Kalau kita masukkan TA di mata kuliah, nanti pasti dia akan sama terus ya. Mata kuliah kan nggak akan berubah selama kurikulumnya belum berganti ya. Jadi untuk tahun ajaran ini 2020 maka kodenya ini ya namanya tetap, sifatnya tetap, SKS-nya juga tetap ya. Tapi ini betul ya, desain seperti ini juga boleh ya. Kita bikin seperti ini kan terserah kita sebagai desainer ya. Cuman di sini yang perlu kita ketahui ketika kita mengambil keputusan ini, nanti akan banyak terjadi redundansi data ya. Ini nama, sifat, dan SKS, ini mungkin paling tidak 5 tahun itu dia akan sama ya. Mungkin 5 tahun berikutnya akan berbeda kalau dia mengalami perubahan SKS atau sifat atau nama ya. Jadi konsekuensinya untuk desain yang ini, kita memasukkan TA ini, nanti setiap 5 tahun itu datanya akan berulang-ulang. Karena itu mengikuti siklusnya kurikulum ya. Jadi nanti akan muncul 2020 namanya BDT sifat wajib, SKS-nya 3. Nanti 2021 muncul lagi BDT sifatnya apa, SKS-nya berapa ya. Terus sampai 5 kali. Terus 5 tahun berikutnya kalau kurikulumnya tetap ya sudah berulang lagi gitu ya. Jadi itu ya, itu konsekuensinya ya. Tapi bisa ya dimasukkan di sini juga bisa. Kemudian kalau di kelas ya, kalau kita alternatif yang ini alternatif pertama ya. Alternatif kedua kita masukkan di kelas ya. Kalau di kelas kita lihat konsekuensinya ya. Primary key-nya jadi apa nih kelas ini? Atau key-nya ya, key-nya apa? Kalau kita masukkan TA di sini berarti entitas kelas ini key-nya apa? Apakah kita perlu menambah atribut baru atau bisa dengan menggunakan komposit ya? Kelas ini apa kira-kira? Kalau memang tidak mencukupi ya kita tambah ini ya, kita tambah atribut baru atau mungkin relasinya ada yang kurang ya. Kelas itu kan dia juga harus connect kemana nih, kurang connect ke berapa kemana dia? Atau desainnya masih salah lagi nih ya?
presensi kelas. Dosen melakukan presensi ke kelas ya. Kelas itu kan harusnya juga connect ke mata kuliah ya. Jadi di sini kita belum bisa menghubungkan kelas ke mata kuliah, tapi presensi sudah terhubung dengan mata kuliah. Atau ini kita hilangkan barangkali ini ya. Jadi presensi tidak connect ke mata kuliah, tapi mata kuliah kita connectkan dengan kelas sehingga nanti presensi connect ke mata kuliah melalui kelas gitu ya mungkin ya. Ya Pak, begitu Pak. Ya gitu ya. Jadi mungkin ini ya, jadi kita perbaiki desainnya ya. Jadi kelas apa ini ya? Berisi mungkin ya. Berisi mata kuliah apa ya? Jadi misalkan kelas A di ruangan ini jam sekian itu dia berisi mata kuliah apa gitu kan ya. Jadi di sini ada mata kuliah ya. Oke. Jadi dia sudah connect ke mata kuliah. Sekarang kita lihat di sini primary key-nya atau key-nya ya. Key-nya apa ini ya? Tahun ajaran ya. Ini sudah pasti nih. Karena suatu kelas dia bisa digunakan berulang-ulang ya. Di semester genap dipakai, ganjil dipakai ya. Tahun ajaran. Kemudian atau enggak connect ini ya sepertinya ya, TA nih ya. Tahun ajaran ke kelas ini enggak bisa kayaknya ya. Tahun ajaran mungkin masuknya di tempat lain mungkin ya. Enggak cocok mungkin ya. Kelas ya. Kelas itu kan kalau kita lihat bentuk fisiknya itu ya berupa gedung atau meeting room itu ya. Kalau meeting room berarti http meet.google itu kan kelas ya. Itu dia apakah punya atribut tahun ajaran ya? Karena kalau kita paksakan enggak bisa Pak, juga ya. Gimana Mas? kalau tahun ajaran jadi entitas sendiri bisa nggak Pak? Tahun ajaran jadi entitas sendiri ya bisa saja Mas. Nanti atributnya apa tahun ajaran? Tahun ajaran atributnya apa Mas? Ada tahunnya aja Pak. Apa? Gimana? Diulang lagi, enggak dengaran saya. Cuma tahunnya aja Pak. Jadi Ya, hubungannya ke presensi itu di tahun berapa gitu dia presensi. Cuma buat itu aja. di presensi. Soalnya iya di tahun berapa Di dia presensinya. Oh, di tahun berapa? Ini kan Iya. sudah ada tanggal ini, Mas. Tanggal kan sudah ada tahunnya sebenarnya ya. Di database kan ada date itu ya. Mahasiswa melakukan presensi Saya tarik lagi nih Pak. Saya masih mikir-mikir juga. iya. Jadi ya sambil ini ya, di memang proses desain itu ini apa namanya kita secara iteratif ya. Jadi bisa jadi kita bongkar lagi gitu ya. Atau kita lihat dari pendekatan lain ya. Mungkin kita sampai ke KRS mungkin ya. Kita perlu juga memasukkan KRS sehingga dia bisa connect gitu ya.
Ya, jadi mendesain itu juga dipengaruhi nanti ketika kita melakukan query ya. Bagaimana data itu ingin di-query. Jadi query itu mendapatkan data dari database ya. Query itu untuk mengambil data ya, atau bertanya kepada data. Misalkan apa contohnya di sini? Saya ingin tahu ya, mahasiswa dengan NIM 123 itu dia alfanya berapa kali misalnya. Alfanya, jumlah alfanya berapa kali. Atau sama ya, mahasiswa dengan NIM 123 itu alfanya pada genap 2020 2021 itu berapa kali. Itu kan contoh-contoh query ya. Atau kita ingin tahu alamat dari mahasiswa ini dia di mana. Alamat dosen ini atau nama dosennya siapa gitu ya. Itu contoh query. Nah, query yang ingin dilakukan itu juga bisa berdampak pada desain yang kita buat ya. Jadi banyak pertimbangan ya dalam kita mendesain ya. Jadi mungkin kita bikin tabelnya satu saja mungkin ya, tapi dia cepat operasinya. Jadi ada kalanya kita melakukan denormalisasi, jadi tabelnya hanya satu untuk mengejar kecepatan ya. Tapi ada juga kita ingin memecah-mecah sehingga kita menghindari anomali ya, tergantung dari apa tujuan kita terhadap database itu mau diapakan ya. Apakah untuk menyimpan atau untuk diakses dengan kecepatan tinggi, itu juga akan mempengaruhi ya. Nah, jadi ini desainnya belum selesai ya ini ya. Jadi ini kalaupun kita jalankan juga belum bisa dipakai ini. Jadi kita tadi sampai di tahun ajaran yang masuk di kelas ya. Kelas ini mungkin persepsi yang di kepala saya dengan kepala saudara beda mungkin ya. Jadi kelas yang di sini maksudnya itu adalah kelas fisik ya, atau kelas virtual. Karena di sini ada ruang ya, nama ruang. Tapi di sini ada waktu pelaksanaan juga ya. Wah, ini berarti masih kacau juga ini ya desainnya ya. Harusnya waktu pelaksanaan ini masuk ke entitas lain kalau kita bicaranya ini. Ya, jadi perlu dibongkar lagi ini kesimpulannya ya. Jadi ini belum selesai ya, perlu dibongkar lagi. Nah, jadi ini saya sebagai ilustrasi ya, saudara, bagaimana sih proses merancang database ya. Jadi dari teori itu kita implementasikan di sini. Nah, tujuannya saudara mencoba berlatih ya, supaya nanti bisa dengan cepat tahu kira-kira kalau bentuknya seperti ini kurangnya di mana gitu. Ya, mungkin ada yang ingin disampaikan mungkin sampai di sini. Ini namanya diagram IR ya. Kita belum bahas detailnya ya. Nanti mungkin kita bahas teorinya, tapi ini saya kira saudara bisa apa namanya memahami sendiri ya, menerka ya bahwa ini ada entitas, kemudian ada relasi ya, kemudian ada atribut-atributnya. Masing-masing atribut kalau dia key berarti dia dikasih tanda garis bawah gitu ya. Ini tampaknya ini tidak menyelesaikan masalah ya. Saya juga belum mencoba desain. Ini tambah masih kacau ya. Karena nanti lingkupnya akan melebar terus ini. Dosen, presensi, mata kuliah, mahasiswa, kelas, mungkin ada jadwal kuliah ya. Atau mungkin ada yang mau presentasi, mau sudah punya desain yang jadi. Boleh silakan ya. Biasanya kalau sudah deadlock gini, wah ini hilang, oh enggak.
Kalau sudah deadlock biasanya kita akan bikin lagi ya. Kita bikin lagi, kemudian kita iterasi lagi gitu ya. Nah, prosesnya biasanya seperti itu. Biasanya kita start yang sederhana ya. Jadi mungkin kita buat yang lebih sederhana ya, yang lebih sederhana tapi bisa berjalan ya. Jadi ada NIM, nama, alamat, nomor HP. Ini bagaimana dia bisa menyimpan presensi gitu aja ya. Atau kita lihat pekerjaan dari saudara ya, kita bahas saja pekerjaan dari sini supaya waktunya mungkin bisa lebih singkat ya. Atau mungkin ada yang ingin menjelaskan pekerjaannya di sini? Silakan. Nah, ini sudah ada data-datanya ya. Coba kita lihat. Ini milik dari Muhammad Faiz Musarif ya. Jadi melakukan dekomposisi, mencari super key ya di sini. NIM, nama, alamat, nomor HP ya. Ini entitas apa namanya? Mahasiswa ya ini ya. Kemudian ada key-nya didapatkan NIM ya. Kemudian tabel dekomposisi relasi NIM, nama, alamat, nomor HP. NIM, kode mata kuliah, nama mata kuliah, kelas, dosen pengampu ya. NIM, kode mata kuliah ini menentukan nama mata kuliah, kelas, dan dosen pengampu. Iya. Nah, dari sini ya, yang ada di ini, relasi ini kita fokus di sini ya. Kita lihat sebagai contoh kasus. NIM, kode mata kuliah menentukan nama mata kuliah, kelas, dan dosen pengampu. Ini ya boleh ya kalau kita lakukan seperti ini boleh. Tapi saya ingin bertanya ya kepada peserta di kelas ini, kira-kira untuk data seperti ini ya, ini apa yang dapat terjadi kalau kita gunakan di dunia nyata? Apa yang akan, atau apakah ada masalah apa tidak? Mungkin saudara bisa mengira-ngira masalah apa yang mungkin timbul ya. Misalnya kita butuh mengquery data apa yang tidak bisa ditampilkan dengan skema yang seperti ini. Jadi NIM dan kode mata kuliah dia menentukan nama mata kuliah, kelas, dan dosen. Mau coba izin jawab Pak? Silakan Mas. Itu kan NIM nama kode matkul ya Pak. Jadi mungkin aja walaupun kode matkulnya sama, tapi ada kelas yang berbeda gitu Pak. Nah kalau kelasnya berbeda, berarti dosen pengampunya juga berbeda juga Pak. Kelas berbeda, dosen pengampunya berbeda. Ini ada kelas ini ya, Tekom D. Coba diulang lagi Mas, saya kok agak nggak nangkap ya. Kelas berbeda, dosen pengampu berbeda. Nah itu Pak, kayak di contoh yang di Siam itu Pak.
Jadi di kelas D, kelas kita sama kelas A, kode matkulnya sama, nama matkulnya juga dapatnya sama Pak. Tapi karena NIM-nya dari masing-masing mahasiswa kan berbeda, nah jadi dia dapat kelasnya kan juga berbeda ya Pak. Jadi NIM itu mempengaruhi dapat pemilihan kelas. Nah, karena dapat pemilihan kelasnya udah berbeda, dosen pengampunya juga dapatnya berbeda-beda Pak, tergantung dari kelasnya. Ya, jadi kan kode mata kuliah dan nama mata kuliah itu tidak bisa mempengaruhi dosen pengampu kan ya. Jadi kalau kita lihat di sini kode mata kuliah dan nama mata kuliah ini dia tidak bisa mempengaruhi dosen pengampu ya, tidak memang ya. Karena bisa jadi di kelas lain itu ada kelas misalkan Tekom A pengampunya beda ya. Jadi dosen pengampu itu dia dipengaruhi oleh kelas juga ya. Jadi kode mata kuliah, nama mata kuliah dan kelas itu mempengaruhi dosen pengampu ya, menentukan dosen pengampu. Tapi kalau di dunia nyata ya, ini dengan menggunakan kode apa namanya NIM dan kode mata kuliah sebagai key ya, itu sudah betul ini ya. Ini kode mata kuliah dan NIM ini menentukan nama, kelas dan dosen pengampu ya, betul ya. Tapi ada satu yang missing ya, masih ada missing. Ketika ini kita gunakan di dunia nyata, itu apa yang bisa terjadi ya? Masalah apa yang terjadi ya? Kalau tadi yang saya tangkap dari pendapatnya Mas siapa dia, itu kan kode mata kuliah dan nama mata kuliahnya bisa sama, tapi dosen pengampunya berbeda ya, ya memang. Tapi di sini dia primary apa key-nya itu bukan kode mata kuliah dan nama mata kuliah ya. Tapi di sini dinyatakan oleh siapa tadi ini? Muhammad Faiz ya. Itu key-nya NIM dan kode mata kuliah ya. NIM dan kode mata kuliah itu yang akan menentukan nama mata kuliah, kelas dan dosen pengampu. Namun dalam dunia nyata ya, apakah dosen pengampu itu selamanya akan mengajar di sini ya? Jadi Tekom D kelas ini apa namanya? Dia di tahun berapa ya? Tahun ajaran lagi ya, kembali ke tahun ajaran ya, karena dia akan berulang-ulang ya. Jadi masalahnya itu adalah di tahun ajaran. Jadi suatu mata kuliah, dosen pengampu, kelas itu direuse ya, digunakan lagi di tahun tahun ajaran yang lain ya. Nah, bagaimana kita membedakan antara tahun ajaran yang satu dengan yang lain ya? Mau nggak mau kita harus memasukkan tahun ajaran. Nah, pertanyaannya mungkin tahun ajaran itu yang paling pas dia sebagai atribut atau sebagai relasi ya. Bisa dua-duanya ya. Kita bisa masukkan sebagai atribut, bisa juga kita masukkan sebagai relasi. Ya, jadi kita akan tetap menggunakan kasus ini ya. Nanti kita akan iterasi lagi ya. Saudara juga boleh ya mendesain sendiri-sendiri, atributnya bebas. Nanti akan saya buatkan soal ya. Nanti akan ada soal untuk ini ya, query-nya. Jadi nanti ada soal untuk menguji rancangan database saudara ya. Misalkan saya akan minta tolong tampilkan ya berapa total mahasiswa yang sakit pada semester genap 2020-2021 ya. Itu kan sebuah query kan ya. Kalau desainnya bagus, itu dia bisa menjawab query itu ya. Misalkan ada pertanyaan, tampilkan IPK mahasiswa Tekom angkatan 2020 ya. Tampilkan rata-rata IPK mahasiswa Tekom tahun 2020 dari awal masuk sampai sekarang ya. Itu juga contoh pertanyaan query. Kalau desainnya bagus, itu dia bisa menjawab ya database-nya. Tapi kalau desainnya masih belum, dia tidak bisa menjawab ya. Jadi itu mungkin ya. Ini kita masih belum selesai ya ini ya desainnya, tapi sebagai gambaran ya bahwa prosesnya itu iteratif dan nanti desain yang dihasilkan bisa bervariasi gitu ya.
Jadi ini masalah yang kedua itu adalah ya tahun ajaran itu tadi ya. Kalau dia di tahun ajaran berbeda, dosennya bisa kelasnya berbeda. Kemudian mahasiswa mungkin mengulang lagi ya. Jadi mahasiswa ini atau mahasiswa lain ya, mahasiswa lain ada suatu mahasiswa ngambil lagi. Nanti kan otomatis NIM dan kode mata kuliahnya sama ya. Katakanlah dia ngambil lagi. Katakan di sini ada mahasiswa NIM-nya jangan yang ini ya, nanti tidak enak nanti. 1 2 3 NIM-nya ya. Kemudian nanti dia ngambil lagi karena nilainya E misalnya ya. 1 2 3 ngambil lagi dengan kode mata kuliah yang sama. CCE 62202 ya. Akibatnya apa? Key-nya duplikat ya, enggak boleh ya. Kalau key-nya ini artinya enggak boleh, mahasiswa enggak boleh ngambil lagi. Mata kuliah yang sudah diambil tidak boleh diambil lagi. Sebagai konsekuensi kalau kita membuat key, NIM dan kode mata kuliah ya. Jadi harus mungkin ada TA ya. Jadi dalam 1 tahun ajaran, dalam 1 KRS itu hanya boleh 1 mata kuliah yang unik ya, enggak boleh double ya. Misalkan saudara ngambil BDT di kelas A dan D sekaligus kan enggak boleh ya. Jadi untuk itu kita harus nambahkan tahun ajaran ya. Jadi NIM, kode mata kuliah, dan tahun ajaran. Karena dalam 1 tahun ajaran yang sama, itu mahasiswa nggak boleh ngambil mata kuliah yang sama. Dia hanya boleh ngambil lagi di tahun ajaran yang berbeda gitu ya. Jadi itu jadi masalah untuk yang desain ini ya. Jadi nanti bisa kita sempurnakan lagi desainnya ya. Nanti silakan ya, kita masih akan pakai ini. Jadi mungkin kemarin karena di soal kita hanya untuk mendekomposisi ya, ini sudah betul ya. Jadi saudara mayoritas desainnya sudah betul. Namun berikutnya mari kita lanjutkan bersama-sama untuk melengkapi ini ya. Jadi ini hanya atribut-atribut awal ya. Nanti kita akan melengkapi, kemudian nanti akan saya berikan soal ya. Soalnya berupa query ya, query ini. Nanti kita akan jawab di MySQL. Nanti saudara juga akan membuat di MySQL dengan rancangan sendiri-sendiri mungkin ya. Mahasiswa satu dengan yang lain punya rancangan yang berbeda-beda. Kemudian kita akan jalankan query-nya, nanti siapa yang bisa menjawab semua query itu berarti ya desainnya mungkin yang paling bagus ya. Tapi belum tentu yang paling benar ya. Paling sesuai ya mungkin ya. Kalau bicara benar salah semuanya benar ya, dan semuanya salah. Tapi mungkin yang satu lebih sesuai, yang satunya tidak kurang sesuai gitu. Ya mungkin itu ya untuk kita hari ini ya, fokusnya di dekomposisi, kemudian ada di IR. Nanti pekan depan kita mulai masuk ke SQL ya. Siap-siap untuk install MySQL ya. Install MySQL. Nanti kita akan coba-coba untuk mengimplementasikan rancangan ya dari yang sederhana, bukan yang ini ya. Ini mungkin nanti di setelah UTS mungkin ya. Mungkin itu. Iya, maaf ya. Koneksinya putus ya. Ini bisa didengar nggak suara saya? Bisa Pak, tapi agak patah-patah. Oh, masih patah-patah ya. Ini koneksinya terganggu kayaknya nih. Putusnya sudah mulai dari yang mana ya? Sudah lama apa enggak tadi putusnya ya? Lumayan Pak. Oh, lumayan ya.
dari penugasan tadi agak patah-patah, Pak. Penugasan yang apa? Yang di ini apa yang Slack? Yang pakai MySQL tadi tuh, Pak. Oh, MySQL yang ya, install MySQL sudah ya. Ya, mungkin nanti bagian akhirnya saya ini ya, saya upload di YouTube-nya ini aja nanti. Yang kepotong masih terekam di OBS ya. Jadi mungkin itu ya untuk hari ini kita tadi sudah mensimulasikan ya proses desain, bahwa desain itu dia secara iteratif ya, walaupun kita masih belum mendapatkan desain yang kita harapkan ya. Ini kita akan terus perbarui dari pertemuan satu ke pertemuan berikutnya, dan harapannya minggu depan kita sudah mulai ke implementasi supaya tidak teori terus ya, tapi kita juga ke implementasi karena ini mata kuliahnya terapan ya, basis data terapan. Ya, mungkin itu saja. Apakah ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan? Ya, kalau tidak ada mungkin bisa nyalakan ini ya kameranya ya untuk saya ambil screenshotnya ya. Ya, baik, terima kasih ya sudah saya ambil screenshotnya. Jadi untuk pertemuan kita pagi hari ini sampai di sini dulu ya. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua dan semuanya diberikan kesehatan. Saya akhiri, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Waalaikumsalam.